Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Sistem Penghantaran Obat. Pada beberapa kesempatan yang lalu, kita sudah berdiskusi terkait dengan Nanoparticle Drug Delivery System. Salah satu bagian dari Nanoparticle Drug Delivery System kemarin, kita sudah berdiskusi terkait dengan polymeric nanoparticle. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan lipid-based formulation, yaitu lipid nanoparticle, yang mana lipid nanoparticle ini karakteristik dan fiturnya itu sedikit berbeda dengan polymeric nanoparticle. Akan tetapi sebelum kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan lipid nanoparticle, kita akan sedikit berdiskusi terkait beberapa obat yang telah didaftarkan di FDA. Ini dikategorikan menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu berbasis bobot molekul, kategori kedua berbasis log P, kategori ketiga berdasar titik leburnya. Jadi kalau kita lihat dengan kategori pertama, bahwa obat-obat yang didaftarkan di FDA itu rata-rata yang memiliki bobot molekul kurang dari 200 Dalton adalah hanya 4%. Jadi misalkan kita ada 100 obat, itu hanya 4 obat saja yang memiliki bobot molekul rendah. Kemudian bobot molekul 200 sampai 400 itu ada 38%, 400 sampai 500 itu ada 27%, dan 31% ini adalah obat-obat yang memiliki bobot molekul lebih dari 500. Oleh karena itu ini menjadi concern bagi kita bahwa banyak sekali obat yang memiliki bobot molekul tinggi. Ketika obat dalam bobot molekul tinggi ini nanti, ketika dia di dalam tubuh kita, maka proses absorpsinya itu akan relatif susah. Kenapa? Karena bobot molekulnya terlalu tinggi. Apalagi 31% ini bobot molekul lebih dari 500, maka dia akan terlalu susah untuk transport secara pasif melalui membran sel kita. Kemudian kalau kita lihat dari data kedua, ini ada beberapa obat, ada 11 obat ini memiliki log P kurang dari 2. Kemudian ini ada 27% obat dengan log P 2 sampai 4. Kemudian ada 35% dengan log P 4 sampai 6 dan 27% log P-nya lebih dari 6. Artinya, hampir 60% obat itu memiliki log P lebih dari 4. Artinya ini obat ini sangat lipofilik sekali. Jadi, beberapa obat yang lipofilik tadi dengan bobot molekul yang relatif tinggi tadi memiliki kelarutan otomatis yang sangat rendah. Jika kita lihat dari suatu persamaan hubungan antara kelarutan log P dan melting point, itu ada hubungannya. Artinya kalau kita tarik suatu kesimpulan dari 2 data ini saja, belum ditambah 3. Data yang ketiga itu 38% obat itu dengan melting point 300-400, kemudian ada 50% obat dengan melting 400-500, kemudian ada 12% obat dengan melting point lebih dari 500. Artinya, obat-obat yang didaftarkan untuk lipid-based formulation ini adalah obat-obat yang bersifat sangat lipofilik. Oleh karena itu, obat-obat yang bersifat sangat lipofilik ini sangat terbatas sekali pada kelarutannya. Sehingga, lipid-based formulation ini menjadi suatu alternatif ketika kita tidak bisa memformulasikan dengan berbasis pada polymeric nanoparticle. Kemudian kita akan diskusikan lebih lanjut beberapa karakteristik obat ini nanti yang menjadi pedoman bahwa kenapa si lipid-based formulation ini tetap dibutuhkan. Karena lipid-based formulation ini dapat meningkatkan absorpsi dari beberapa obat yang bersifat lipofilik. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan lipid-based formulation, terlebih dahulu kita mengenal komponen penyusunnya, yaitu lipid dan fungsionalitasnya. Lipid ini adalah suatu material yang multifungsi sekali ketika kita aplikasikan ke dalam suatu sistem penghantaran obat. Jadi sama dengan temannya, yakni polimer. Dua material ini, polimer dan lipid ini, adalah material yang dimanfaatkan secara meluas untuk memodifikasi penghantaran suatu obat.
Jadi perbedaannya antara polimer dan lipid ini adalah yang pertama, ketika si polimer itu tahan terhadap lipase ketika masuk dalam tubuh, lipid tidak tahan. Akan tetapi lipid memiliki keuntungan lain di balik polymeric nanopartikel, yakni ketika kita membuat suatu polymeric nanopartikel, kita keterbatasan, yakni dalam jumlah scalability-nya. Jadi pada proses scale up-nya kita tingkatkan skalanya, teknik nanopartikel ini, polymeric nanopartikel ini relatif terbatas sekali. Karena kalau konsentrasi polimer dan konsentrasi obat kita tingkatkan ketika pembuatan polymeric nanopartikel, apalagi dengan teknik bottom up, itu akan meningkatkan ukuran dari nanopartikelnya. Oleh karena itu, di sini di lipid based formulation ini, terutama lipid nanopartikel ini memiliki lebih banyak keuntungan karena dari loading obat ini lebih tinggi dibandingkan kita membuat dengan teknik polymeric nanopartikel. Jadi, selain kerugiannya ketika didegradasi oleh lipase, akan tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, degradasi oleh lipase ini adalah suatu keuntungan, nantinya bisa meningkatkan intraluminal behavior dari suatu lipid yang didigesti oleh si lipase. Kemudian lipid ini merupakan material biodegradable, jadi dia didegradasi oleh tubuh. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh itu nanti lebih mudah didegradasi dibanding polimer. Kenapa? Kalau lipid itu didegradasi biasanya akan menjadi asam-asam lemak. Nah, asam-asam lemak nanti ketika kita berikan lipid based formulation di dalam pemberian itu nanti akan didegradasi menjadi asam-asam lemak, sehingga asam-asam lemak ini nanti akan meningkatkan lipoprotein di dalam darah. Itu terkait dengan biodegradable compound. Kemudian si lipid ini bisa kita peroleh dari apa? Dari vegetable oil, kemudian dari asam lemak, ataupun dari wax. Jadi kita bisa peroleh si lipid ini berasal dari minyak nabati, asam-asam lemak, ataupun dari lilin. Jadi 3 sumber ini merupakan sumber utama ketika kita mau mencari atau mengeksplorasi terkait dengan lipid. Umumnya lipid ini memiliki building block itu terdiri dari asam-asam lemak. Jadi struktur utamanya adalah asam-asam lemak. Kemudian untuk wax ini umumnya terdiri dari fatty acid ester, jadi dari ester asam lemak dengan rantai alkohol yang panjang. Jadi itu adalah wax. Jadi wax ini biasanya berbentuk lebih padat dibandingkan asam lemak. Kemudian perubahan struktur ataupun perubahan dari building block ini mengatur fase dari suatu material, misalkan terbentuk padat, cair, ataupun terbentuk gas. Misalkan, saya mempunyai suatu asam lemak, ini ada C8, itu ada kaprilat acid atau asam kaprilat, ini memiliki titik leleh itu sebesar 17 derajat Celcius. Kemudian saya memiliki asam kaprat atau capric acid. Capric acid ini dengan C10, tadi asam kaprilat itu C8, untuk C10 ini capric acid, itu melting point-nya sekitar 32 derajat Celcius. Kemudian saya memiliki lagi ada asam laurat atau lauric acid, ini dengan C12, melting point-nya ini 45 derajat Celcius. Kemudian ini adalah 3 yang saya sebutkan tadi adalah medium chain fatty acid. Jadi asam lemak dengan rantai yang sedang, C8, C10, C12. Kemudian untuk asam lemak dengan rantai yang panjang, ini ada C14, asam miristat, melting point-nya 54 derajat Celcius. Kemudian C16, ini asam palmitat, melting point-nya 63 derajat Celcius. Kemudian asam stearat atau C18, melting point-nya sekitar 70 derajat Celcius. Artinya apa? Peningkatan dari panjang rantai alkilnya pada asam lemak ini akan meningkatkan melting point dari suatu asam lemak tersebut. Jadi kalau Mas Mbak pengen melihat struktur atau building block dari asam lemak, itu rantai alkil panjang, C panjang, kemudian ada gugus karboksilat di ujung. Walaupun ini ada gugus karboksilat, karena rantai C-nya panjang, ini sangat lipofilik Mas Mbak ya.
Jadi kelarutan dalam air itu sangat terbatas, makanya dia kita sebut dengan lipid based formulation. Jadi lipid based formulation ini yang pertama komponen asam lemak itu sangat tergantung sekali dari rantai samping atau panjang rantai alkilnya. Semakin panjang rantai alkil maka bentuknya akan semakin padat dan melting point-nya akan semakin meningkat. Itu yang harus kita perhatikan terkait dengan beberapa karakteristik dari asam-asam lemak. Ini utamanya asam lemak tak jenuh. Akan tapi kalau asam lemak itu, ini adalah beberapa karakteristik dari asam-asam lemak jenuh yang sudah saya sebutkan tadi. Akan tetapi untuk asam-asam lemak yang tidak jenuh, itu umumnya ada ikatan rangkap pada strukturnya. Ikatan rangkap ini otomatis dia konformasinya dalam bentuk cis, sehingga kalau dia konformasi dalam bentuk cis ini, dia akan membantu dalam proses absorpsi terutama mengubah fluiditas membran. Jadi asam oleat itu C18 ada satu ikatan rangkap, kemudian ada asam ricinoleat, ini asam oleat yang ada gugus OH-nya, itu berbeda lagi karakteristik dan berbeda lagi strukturnya. Untuk karakteristik dari asam oleat, walaupun dia C18 itu kan tadi asam stearat, kemudian ada satu ikatan rangkap, itu nanti melting point-nya jadi turun secara drastis. Dia bentuknya jadi fase cair lagi. Jadi itu adalah karakteristik dari asam lemak tak jenuh. Umumnya konformasinya adalah cis. Jadi konformasi cis ini sangat menguntungkan sekali terutama untuk transport dari nanti nanopartikel karena dia akan mengubah fluiditas membran dan membuka tick junction yang lebih lebar dibandingkan konformasi dengan kalau trans tidak memungkinkan karena trans itu tidak baik untuk tubuh. Kemudian kalau tidak ada konformasinya seperti asam-asam lemak jenuh, itu nanti akan berbeda pola transport obatnya. Itu terkait dengan struktur dan building block dari suatu lemak. Kemudian ada beberapa lagi terkait dengan pengaruh struktur dan building block terkait dengan beberapa turunan senyawa asam lemak, misalkan kapril ether atau steril stearat, itu akan berbeda strukturnya. Jadi, misalkan walaupun kapril ether itu asam kaprilat yang tergabung dengan asam kaprilat dengan gugus ester, jadi C8OC8. Itu adalah struktur dari kapril ether. Ini berbentuknya liquid. Tapi kalau steril stearat itu C18 ada gugus ester, kemudian gabung dengan C18 lagi, itu namanya steril stearat. Itu bentuknya sudah solid. Jadi itu adalah pengaruh dari struktur atau building block suatu asam lemak. Sehingga dapat disimpulkan ketika kita ingin mempelajari lipid based formulation, kita harus memahami dulu karakteristik dari lipid yang akan kita gunakan. Lipid kita ini dalam bentuk apa? Padat, cair, panjang rantai karbonnya berapa? Kita harus pahami terlebih dahulu. Itu adalah tadi beberapa pengaruh terkait dengan panjang. Kemudian beberapa pengaruh terkait dengan pencabangan, misalkan ini utamanya ya yang bercabang-cabang ini biasanya di castrol oil atau di castrol oil. Pengaruh percabangan ini umumnya kita temui di castrol oil. Ini pengaruhnya nanti terdapat ikatan intermolekular bonding. Jadi ikatan intermolekular ini nanti yang menyebabkan larutan atau minyak yang kita pilih itu lebih viskos. Jadi kalau Mas Mbak memakai castrol oil, ini memiliki viskositas yang lebih tinggi karena ada ikatan hidrogen intermolekular bonding. Jadi intermolekular hidrogen ini yang akan meningkatkan viskositas dari suatu lipid, terutama lipidnya castrol oil. Itu tadi adalah beberapa karakteristik lipid yang mana karakteristik ini sangat mempengaruhi sekali terhadap desain dan rancangan suatu sediaan kita, terutama nanti ketika kita mendesain lipid nanopartikel atau lipid based formulation. Kemudian karena bentuk struktur dan karakteristik
dari lipid base formulation ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah solid lipid nanoparticle, yang kedua nanostructured lipid carrier, yang ketiga nanoemulsion, yang keempat micellar. Yang akan kita bahas nanti kita bagi menjadi 2. Pada topik yang pertama nanti akan kita bahas solid lipid nanoparticle dan nanostructured lipid carrier. Perbedaannya apa? Perbedaan dari solid lipid nanoparticle dan nanostructured ini, kalau solid lipid nanoparticle itu menggunakan satu tipe lipid padat saja. Karena ini merupakan suatu sistem dispersi, terutama solid lipid nanoparticle dan nanostructured lipid carrier, ini nanti akan distabilkan oleh suatu surfaktan. Jadi, SLN ini, solid lipid nanoparticle ini nanti hanya terdapat satu karakteristik dari lipid, yakni lipid padat. Lipid padat ini nanti obat itu akan terdispersi secara homogen baik dalam bentuk kristalin atau dalam bentuk amorf, itu akan terdispersi secara homogen di dalam pembawa lipid padat ini nanti yang berukuran nano. Itu adalah solid lipid nanoparticle. Kemudian nanostructured lipid carrier ini adalah perbedaannya ini bentuk fasenya sama dengan SLN bentuknya padat. Akan tetapi pada NLC ini, nanostructured lipid carrier ini, pada komponen lemaknya itu tidak hanya lipid padat, tapi memanfaatkan lipid cair. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan loading obatnya. Jadi kelarutan obat itu sangat terbatas sekali, terutama pada lipid padat. Oleh karena itu, nanti akan kita tingkatkan kelarutan obat ini nanti menggunakan lipid cair. Jadi kombinasi lipid padat dan lipid cair ini nanti akan membentuk suatu struktur, yakni strukturnya akan bergradien. Jadi di luar itu keras sekali, padat, di dalam itu agak melunak dengan loading obat yang terkonsentrat dan agak tinggi di situ. Itu adalah nanostructured lipid carrier. Kemudian untuk nanoemulsi, ini adalah emulsi, itu minyak. Jadi bentuknya ini sudah liquid, jadi lebih fleksibel dibanding solid lipid nanoparticle atau nanostructured lipid carrier. Dan nanoemulsi ini, karena bentuknya minyak, dia lebih fleksibel, akan tetapi dia memiliki permasalahan. Kalau yang partikel tadi permasalahannya, kalau dispersi nanopartikel itu permasalahannya caking, tapi kalau emulsi ini permasalahannya adalah coalescence. Jadi untuk yang partikel itu nanti tidak bisa bergabung, tapi kalau yang emulsi itu bisa bergabung. Tapi untuk loading obat, nanoemulsi ini lebih tinggi dibandingkan solid lipid nanoparticle ataupun nanostructured lipid carrier. Kemudian micellar. Micellar ini adalah agregat dari surfaktan. Jadi ketika surfaktan ada di air, nanti surfaktan itu akan teragregasi. Jadi rantai gugus lipofiliknya itu akan bergabung dengan gugus-gugus lipofilik yang lainnya, kemudian akan membentuk suatu bulatan. Nah, bulatan itu kita sebut dengan micellar. Jadi kita ada 4 pokok bahasa nanti di lipid base formulation. Ada solid lipid nanoparticle, nanostructured lipid carrier, nanoemulsion, dan micellar. Pada keempat sistem delivery tersebut, baik solid lipid nanoparticle, nanostructured lipid carrier, nanoemulsion, ataupun micellar, mereka menggunakan minyak. Minyak ini berupa lipid padat dan lipid cair, kemudian ada surfaktan dan kosurfaktan. Surfaktan dan kosurfaktan ini tergolong dalam lipid karena struktur atau building block utamanya adalah asam lemak. Jadi rantai penyusunnya itu dari asam lemak yang dimodifikasi, dihidroksilasi, sehingga dia lebih larut di dalam air. Jadi ini adalah modifikasi dari asam lemak sehingga dia memiliki kelarutan yang bagus di air dan berfungsi sebagai surfaktan. Dari keempat sistem ini nanti kita akan bahas satu persatu lebih dalam agar nanti kita bisa memaknai kapan kita memilih SLN, kapan kita memilih NLC, kapan kita memilih nanoemulsi, dan kapan kita memilih micellar delivery. Kemudian keuntungan dari lipid base formulation, utamanya lipid base formulation ini akan mengubah permeabilitas, kemudian disposisi, transit dan metabolisme, kemudian penutupan rasa, kemudian peningkatan kelarutan secara intestinal, dan peningkatan dari laju pembatas disolusi.
Kalau permeabilitas jelas, jadi ketika kita merancang suatu sediaan yang memiliki permeabilitas yang buruk atau suatu bahan aktif dengan kelarutan yang rendah sehingga dia permeabilitas buruk, jadi bahan aktif dengan log P yang tinggi itu sebenarnya native behavior-nya itu memiliki permeabilitas yang bagus. Akan tetapi untuk beberapa obat-obat tertentu yang bisa larut dan terabsorpsi melalui jalur pasif, nanti dengan lipid based formulation ini bisa meningkatkan permeabilitasnya. Kenapa? Karena di dalam membran intestin kita itu ada yang namanya efflux transporter atau kita biasanya kenal dengan PGP, polyglycoprotein. Lah si PGP ini biasanya tugasnya untuk apa? Tugasnya sebenarnya dia adalah mempertahankan tubuh kita dari benda asing. Segala benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita itu ditendang keluar lagi dengan sistem efflux ini. Akan tetapi ini bermasalah untuk obat-obat tertentu yang berupa substratnya dari PGP, terutama obat-obat yang memiliki struktur OH-OH. Semakin banyak gugus OH-OH-nya, itu PGP lebih suka biasanya. Adanya lipid based formulation ini nanti perubahan dari difusi pasif ini menjadi penghambatan efflux transporter atau meningkatkan pembukaan tick junction atau mengubah fluiditas membran dari membran intestin kita sehingga akan meningkatkan permeabilitas dari suatu senyawa obat, terutama obat-obat yang memiliki permeabilitas yang rendah. Kemudian terkait dengan disposisi obat, umumnya lipid based formulation ini akan mengubah karakteristik presystemic metabolism. Jadi presystemic metabolism itu adalah suatu metabolisme yang dialami obat sebelum mengalami fase absorpsi karena dipengaruhi enzim dan ada berpengaruh dari kondisi saluran pencernaan kita. Ketika kita gunakan si lipid based formulation, artinya dia sebenarnya juga melindungi dari berbagai aktivitas enzim. Tapi dia hanya bisa terdegradasi kalau ada enzim lipase karena si lipid ini mudah sekali nanti didegradasi oleh lipase menjadi asam-asam lemak. Akan tetapi sistem penghantaran lipid based formulation ini bisa memproteksi dirinya dari enzim-enzim yang lain sehingga dia bisa menghindarkan dari mekanisme presystemic metabolism. Selain itu, ketika kita berikan lipid based formulation, maka dia akan meningkatkan lipoprotein. Lipoprotein ini berhubungan dengan disposisi dari obat ketika proses metabolisme. Bahkan dia bisa menurunkan laju atau kinetika dari metabolisme suatu obat. Beberapa obat yang kita hantarkan melalui lipid based formulation ini, terutama dengan rantai alkil yang panjang, jadi dengan minyak yang memiliki rantai alkil yang panjang, itu nanti sistem transportnya tidak mengalami jalur sirkulasi sistemik lagi melalui pembuluh darah di saluran pencernaan, tidak. Akan tapi gara-gara dia sangat lipofil, nanti absorpsinya ini akan melewati fase limfatik. Jadi nanti akan dibawa pembuluh darah limfa. Tidak dari vena porta hepatica masuk ke hati di metabolisme, tidak, akan tetapi melalui node limfa. Nah, pada limfa ini nanti akan dibawa juga ke pembuluh darah, akan bertemu juga pembuluh darah dan pembuluh dan saluran limfa ini akan bertemu. Tapi bertemunya setelah melewati hati. Oleh karena itu, dari sistem penghantaran berbasis lipid atau lipid based formulation ini mempunyai keuntungan, yakni dia bisa meningkatkan bioavailability dengan mengubah jalur disposisi dari obat. Dalam perancangan ini nanti kita harus mengetahui dasar-dasar perancangannya. Jadi tidak sembarangan lipid based formulation itu bisa diabsorpsi melalui jalur limfatik. Kemudian keuntungan utama yang terakhir ini adalah intraluminal behavior. Jadi bisa meningkatkan behavior dari proses di dalam tubuh atau intraluminal behavior. Jadi intraluminal behavior ini terkait dengan apa? Terkait dengan kondisi alami dari tubuh kita. Jadi ketika kita mengkonsumsi suatu obat nanti akan disekresi suatu bile salt
atau suatu empedu. Lah, empedu ini adalah garam yang nanti membantu untuk absorpsi beberapa senyawa yang bersifat lipofilik, atau kalau kita makan makanan berlemak itu pasti akan disekresikan empedu. Beberapa keuntungan tadi kita juga bisa memanfaatkan lipid based formulation ini untuk beberapa target delivery, terutama jaringan-jaringan yang memiliki depot lemak tinggi seperti hati. Kemudian kita juga bisa mentargetkan pada jaringan limfa karena obat-obat yang memiliki lipofilisitas tinggi dengan sistem penghantaran lipid based formulation ini, terutama dengan pembawa minyak dengan rantai yang panjang, itu nanti bisa masuk ke dalam fase limfatik. Jadi bisa untuk pengobatan misalkan filariasis atau pengobatan beberapa penyakit yang hanya terdapat di limfa, itu bisa kita berikan solusi menggunakan lipid based formulation ini. Jadi lipid based formulation ini secara spesifik keuntungannya seperti yang kita diskusikan tadi. Akan tapi secara umum itu mengikuti keuntungan dari yang sudah kita diskusikan pada nano drug delivery. Terkait dengan lipid based formulation ini, yang perlu kita perhatikan adalah apa? Yang perlu kita perhatikan adalah kita pahami terlebih dahulu sistem yang akan kita gunakan, kemudian tipe lemak yang akan kita gunakan, dan intraluminal behavior-nya bagaimana. Apakah dia masuk padat dalam bentuk dispersi nanti ketika diserap juga dalam bentuk utuh, atau dia sudah dalam bentuk terdegradasi oleh enzim lipase. Ini adalah intraluminal behavior. Jadi intraluminal behavior ini adalah proses solubilisasi yang terjadi di dalam tubuh kita ketika kita mengkonsumsi suatu makanan atau suatu lemak. Jadi ketika kita mengkonsumsi suatu lemak, ini ada fenomena yang kita sebut dengan intraluminal solubilization behavior. Jadi ketika kita mengkonsumsi lipid based formulation masuk ke dalam tubuh kita, ada di lambung, kemudian nanti bisa dalam bentuk emulsi, bisa dalam bentuk dispersi, jadi lipid nanopartikel juga bisa. Kemudian masuk ke bagian duodenum. Ke bagian duodenum ini nanti akan ada sekresi dari bile salt, atau kelenjar empedu ini nanti akan mensekresikan empedu. Jadi tugas empedu ini apa? Tugas empedu ini untuk meningkatkan proses lipolisis sebenarnya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada enzim, saluran pencernaan itu ada enzim lipase. Tujuan dari enzim lipase ini adalah melipolisis. Lipolisis itu, lipo itu lemak, lisis itu memutuskan, artinya lemaknya itu dipotong-potong nanti menjadi asam-asam lemak yang lebih sederhana agar bisa diabsorpsi. Karena tujuannya dalam sekresi bile salt ini adalah meningkatkan amfivilisitas. Jadi amfivilisitas ini akan meningkatkan proses lipolisis. Jadi ketika meningkat bile salt ini, jadi bile saltnya semakin tinggi, itu nanti proses lipolisisnya itu akan semakin besar. Begitu juga dengan partikel yang berukuran nano-nano, itu akan mudah sekali terlipolisis dibandingkan kita mengkonsumsi bongkahan lemak. Jadi pada proses nano delivery menggunakan lipid based formulation itu menandakan bahwa lipid based formulation berbasis nano delivery itu sangat susceptible sekali terhadap lipolisis. Jadi intraluminal behavior ini pasti terjadi. Karena apa? Karena beberapa formula lipid based formulation itu pasti terkena sistem lipolisis. Nantinya pembawanya itu akan didegradasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, terutama asam lemak. Jadi apa yang terjadi ketika suatu pembawa atau carrier, jadi lipid based formulation itu carrier, karena sebenarnya obat itu tidak larut di dalam air, tapi dia terdispersi secara homogen pada pembawa minyak dalam bentuk nanopartikel. Nah, ketika minyak ini dilipolisis, jadi lipolisis ini juga dipengaruhi oleh fase. Ketika berbentuk fase padat itu lebih susah dilipolisis dibanding fase cair, berarti nanoemulsi. Kemudian formula-formula lipid based formulation berbasis lemak minyak lainnya, minyak cair atau lemak cair ini akan lebih mudah mengalami proses lipolisis dibandingkan lipid based formulation berbasis padatan. Jadi ketika terjadi proses lipolisis itu nanti ada berbagai kemungkinan.
Kemungkinan pertama itu nanti terjadi proses solubilisasi. Jadi obat ketika carrier-nya itu dirusak oleh lipase, otomatis obatnya akan keluar dari sistem. Nah, tergantung dari fase obatnya ini, apakah dia fase kristalin atau fase amorf. Namanya fase kristalin itu dia terinkorporasi dalam lipid base formulation dalam bentuk kristal, jadi kristal-kristal itu. Sedangkan kalau dalam bentuk amorf itu dia terdispersi secara molekuler pada pembawanya ini bisa lipid tadi terdispersi secara molekuler, jadi satu molekul, satu molekul, satu molekul. Jadi terminologi ini sama ketika kita berbicara terkait dengan kelarutan, bahwa yang disebut kelarutan itu adalah dispersi molekuler obat dalam air. Sedangkan sistem amorf dalam lipid base formulation ini adalah si obat itu terdispersi secara molekuler dalam pembawa lipid. Kemudian dalam pembawa tersebut ketika dia didegradasi oleh lipase melalui jalur lipolisis tadi, obatnya akan keluar. Obatnya akan mengalami solubilisasi. Jadi, ketika proses solubilisasi ini bisa juga terbentuk beberapa fase, misalkan terbentuk liquid kristalin atau fase liquid kristalin, atau terbentuk juga micellar. Ada micellar kenapa? Karena ada bilsat itu juga surfaktan, obat itu bersifat lipofilik, ketika kadarnya tinggi, bilsat ini akan membentuk suatu sistem equilibrium yang kita sebut dengan micelle. Jadi surfaktan itu kalau dalam suatu kesetimbangan akan bergabung dengan teman-teman yang lainnya, sehingga membentuk suatu bulatan yang kita sebut dengan micellar. Nah, obat-obat yang bersifat lipofilik tadi bisa juga dia ketika dia degradasi sudah dalam bentuk molekuler, berarti kalau sudah dalam bentuk molekuler dia sudah terlarut sebenarnya. Tinggal ada beberapa mekanisme yang terjadi setelah proses solubilisasi. Jadi setelah proses solubilisasi bisa terbentuk liquid kristalin, kemudian nanti akan mempengaruhi mekanisme supersaturasi. Jadi supersaturasi itu adalah fenomena di mana kelarutan obat itu di atas dari kelarutan equilibriumnya. Itu adalah fenomena supersaturasi. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut terkait dengan mekanisme supersaturasi ini. Jadi intinya ketika si pembawa yang membawa obat ini didegradasi oleh lipid, lipolisis, jadi ketika pembawa ini didegradasi oleh lipase menjadi lipid-lipid dengan komponen yang lebih sederhana, nanti obat ini akan mengalami fase solubilisasi. Jadi bisa terbentuk micellar, bisa terbentuk vesikel-vesikel lainnya. Jadi obat ini absorpsinya sudah tidak menentu lagi, bisa masih tetap absorpsi dalam bentuk nanopartikel atau absorpsinya sudah dalam bentuk micellar atau perubahan mempengaruhi mekanisme solubilisasi. Jadi ketika terjadi proses solubilisasi, kadar obatnya ini sangat tinggi sekali, nanti kita sebut dengan mekanisme supersaturasi. Sangat tinggi ini jika dibandingkan dengan kelarutan jenuh dari suatu obat, karena suatu obat itu memiliki struktur molekul, dan suatu struktur molekul itu dibatasi oleh suatu kelarutan equilibriumnya. Akan tetapi pada mekanisme intraluminal behavior ini terjadi mekanisme supersaturasi, jadi kelarutannya meningkat drastis. Kenapa kelarutannya meningkat drastis? Karena ada Bell-Salt di situ yang membantu proses emulsifikasi juga, sehingga dia akan menstabilkan dari sistem dispersinya dan meningkatkan kinetika supersaturasi. Jadi ketika terjadi proses supersaturasi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama akan terabsorpsi, jadi setelah solubilisasi tadi juga bisa langsung diabsorpsi. Ketika supersaturasi juga bisa diabsorpsi. Akan tetapi ketika supersaturasi ini tidak bisa diabsorpsi, maka dia akan mengalami presipitasi. Dia akan mengendap. Itu yang perlu kita perhatikan terkait dengan beberapa karakteristik dari intraluminal behavior ini. Selain itu, pada intraluminal behavior ini ada perubahan pH. Jadi pH di intestin itu sekitar 6,5, sedangkan pH di mukus itu sekitar 5,5 karena sifatnya yang bersifat asam karena kontribusi dari asam sialat yang merupakan komponen utama penyusun si mukus ini nanti. Jadi ketika intraluminal behavior ini yang perlu kita pahami adalah ketika kita mengkonsumsi lipid based formulation ada beberapa mekanisme
Yang pertama yakni proses lipolisis. Ketika dilipolisis itu nanti akan menyebabkan beberapa mekanisme turunan. Bisa terjadi solubilisasi, bisa terjadi proses kristalin liquid kristalin phase, bisa terbentuk nanti setelah solubilisasi, bisa juga terbentuk micellar, bisa terbentuk vesikular lainnya. Jadi setelah terbentuk itu bisa juga obat-obat itu mengalami supersaturasi. Kemudian setelah mengalami supersaturasi ada dua kemungkinan, obatnya diserap atau ini akan mengalami presipitasi. Kalau mengalami presipitasi ya sudah, berarti bioavailabilitasnya akan sangat turun dibandingkan obat-obat yang tidak mengalami presipitasi. Kemudian kalau kita bandingkan terkait dengan kinetika saturasi, ini ada dua gambaran terkait dengan kinetika saturasi. Pada gambar atas itu adalah peningkatan kelarutan berbasis pada apa? Ini berbasis pada peningkatan kinetika supersaturasi pada nanopartikel, polymeric nanopartikel. Jadi ketika kita melarutkan suatu nanopartikel, harusnya kelarutan obat itu mengikuti kelarutan dari crystalline drug dissolution-nya. Jadi itu adalah crystalline drug dissolution, mentok itu adalah equilibrium solubility. Jadi suatu obat itu sebenarnya tidak bisa melampaui equilibrium solubility-nya. Akan tetapi dengan mekanisme kinetika saturasi nanti muncul spring effect. Spring effect ini nanti akan meningkatkan kelarutan atau konsentrasi obat secara signifikan sekali. Karena obat itu sistemnya terbuka, jadi setelah dia meningkatkan kinetika supersaturasinya harus langsung diserap. Agar apa? Agar tidak terjadi presipitasi. Jadi kalau fasenya kembali ke equilibrium, kemudian kadarnya tinggi, itu akan terjadi presipitasi kembali. Kemudian akan terjadi perpanjangan fase metastabil supersaturasi yang kita sebut dengan paracute effect. Pada paracute effect ini dipengaruhi oleh apa? Ukuran partikel. Ini yang diperhitungkan oleh si Fredolick kemarin. Dengan persamaan si Fredolick itu bisa mengestimasi efek perpanjangan kondisi metastabil ini. Sehingga absorpsi obat itu akan lebih tinggi berbasis pada nanopartikel. Akan tapi untuk lipid based formulation bisa kita lihat bahwa terdapat pseudo spring effect karena lipid based formulation ini meningkatkan atau memediasi peningkatan dalam hal apparent solubility-nya. Terkait dengan apa? Terkait dengan dispersi dari obat di dalam sistem pembawanya. Kemudian bisa juga LBF ini, lipid based formulation ini juga meningkatkan kondisi metastabilnya, tapi peningkatan ini tidak turun, tapi lebih stabil. Jadi ini yang memungkinkan kenapa lipid based formulation ini lebih menguntungkan dibanding polymeric nanopartikel. Untuk proteksi terhadap kondisi lingkungan, itu lebih baik polymeric nanopartikel, akan tetapi untuk beberapa obat yang memiliki mekanisme absorpsi yang buruk karena kelautannya rendah, itu lebih cocok kita formulasikan dalam lipid based formulation. Utamanya pada lipid based formulation ini bisa meningkatkan spring effect, itu tidak turun, berbeda dengan peningkatan kelarutan seperti nanokristal atau nanopartikel yang lainnya. Ketika spring effect ini turun, kemudian akan kembali ke fase equilibrium solubility di GI fluid-nya. Akan tetapi pada lipid based formulation ini baseline-nya akan meningkat. Kenapa meningkat? Karena lipid based formulation juga akan mengandung surfaktan yang nantinya surfaktan ini akan meningkatkan kinetika stabilisasi dari proses supersaturasi ini. Jadi pada proses supersaturasi ini terjadi karena ada surfaktan yang merupakan bagian dari lipid based formulation. Yang kedua, ada pengaruh dari digestinya. Jadi ketika didigesti, maka akan meningkat kelarutannya secara drastis dan distabilkan oleh bile salt. Jadi kemungkinannya pada lipid based formulation ini peningkatan dari kinetika supersaturasinya itu lebih bisa dipertahankan dibanding kita menggunakan nanokristal ataupun kita menggunakan nanopartikel. Ini adalah konsep dasar terkait pengenalan dari lipid based formulation. Intinya dari sini yang harus kita ketahui adalah karakteristik obat terlebih dahulu ketika kita akan formulasi dalam bentuk lipid based formulation. Umumnya obat-obat yang memiliki kelarutan yang sangat rendah atau log P yang sangat tinggi itu lebih cocok kita formulasikan dalam lipid based formulation. Kemudian yang kedua, kita juga harus pelajari terkait dengan karakteristik dari lipid
apa yang kita gunakan, karena karakteristik lipid ini menentukan nanti fitur dari sistem penghantaran obat yang akan kita rancang. Kemudian setelah itu kita harus pahami juga terkait dengan intraluminal behavior, karena ini pasti akan terjadi ketika kita menghantarkan obat berbasis pada lipid-based formulation. Sehingga kita bisa tahu keuntungan dari peningkatan kinetika supersaturasi, atau kita bisa memperpanjang dari proses kinetika supersaturasi, agar proses absorpsi obat tidak ada perpanjangan fase absorpsinya. Demikian diskusi kita pada bagian pertama ini. Nanti kita akan lanjut pada lipid nanopartikel. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.